Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas tentang Global Village. Namun, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Junita dan dua rekan saya yaitu Mutia Safa dan Muhammad Abrar Mustaqim. Kami dari kelas 1 MA10. Jadi, yang pertama mengemukakan desa global adalah Marshall McLuhan, di mana beliau merupakan seorang ahli komunikasi sekaligus kritikus. Beliau populer karena konsepnya tentang desa global atau biasa kita sebut sebagai Global Village. Desa global merupakan konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi, di mana dunia dia analogikan sebagai desa yang sangat besar. Marshall McLuhan memperkenalkan konsep ini pada tahun 1960 dalam bukunya yang berjudul Understanding Media Extension of a Man. Konsep ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan mudah diakses oleh semua orang tanpa ada hambatan wilayah dan waktu. Layaknya sebuah desa, maka dunia akan terasa sempit dan satu sama lain saling mengenal. Pemikiran ini masih dianggap aneh dan terlalu luar biasa karena pada tahun 1960-an teknologi seperti TV, terus radio masih sangat terbatas. Jadi pemikiran ini masih dianggap radikal dan aneh. Mengemukakan pendapatnya yaitu we shape our tools, thereafter tools shape our lives. Karena dari situlah kita dapat melihat bahwa perubahan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh keberadaan teknologi yang kita ciptakan. Alat-alat yang diciptakan dan digunakan oleh manusia yang tadinya diperuntukkan oleh manusia itu sendiri, tetapi justru malah membentuk bagaimana manusia itu berperilaku. Persepsi masyarakat akan mengarah kepada perubahan cara dan pola komunikasi, yang bagaimana saat itu bahwa masyarakat tidak sadar bahwa mereka melakukan revolusi komunikasi dan tentunya berefek kepada komunikasi antar pribadi maupun intrapersonal. McLuhan menyatakan bahwa desa global terjadi karena penyebaran informasi yang begitu cepat dan masif. Dan tentunya penyebaran ini pun didukung dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi, yaitu media massa. Materi selanjutnya akan dijelaskan dan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mutia Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safa. Di sini saya akan membahas perkembangan komunikasi massa. Yang pertama, definisi komunikasi massa. Definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Bitter Ahmad, yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa komunikasi massa harus menggunakan media massa. Media komunikasi yang dijadikan media massa adalah radio siaran, televisi, surat kabar, majalah, serta film. Ada perkembangan komunikasi massa. Dapat kita ketahui, perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan komunikasi. Media komunikasi pun semakin canggih, kompleks, serta memiliki kekuatan yang lebih daripada masa-masa sebelumnya. Dalam buku tulisan Everett M. Rogers yang berjudul Communication Technology: The New Media in Society tahun 1986, ia mengatakan bahwa hubungan masyarakat komunikasi dikenal 4 era komunikasi, yakni yang pertama tulisan, yang kedua media cetak, yang ketiga telekomunikasi, dan yang keempat komunikasi digital. Yang pertama, tulisan. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, pertama kali bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol dari piktograf sebagai huruf. Kemudian, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno tahun 500 sebelum Masehi. Lalu, serat papirus yang ditemukan dan digunakan sebagai kertas ditemukan pada tahun 105 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu mesin cetak. Era ini semakin kuat setelah ditemukannya mesin cetak
oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450. Percetakan kemudian meningkatkan cara-cara dan kemudahan manusia untuk saling berhubungan dan menyampaikan sesuatu. Percetakan telah terbukti berfungsi bagi basis menyebarnya kemampuan melek huruf dan fondasi aktivitas kegiatan pendidikan secara massa. Teknologi percetakan adalah faktor kunci menuju terjadinya renaissance. Yang ketiga yaitu telekomunikasi, diawali dengan ditemukannya telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837 dan kemudian telegraf dikembangkan oleh Alexander Graham Bell menjadi telepon pada tahun 1870. Di Indonesia, jaringan telepon lokal pertama kali dibuka di Jakarta pada tahun 1882. Disusul oleh telepon interlokal pada tahun 1896 yang menghubungkan Jakarta, Semarang, Surabaya. Ditemukannya elektrik teleskop sebagai perwujudan gagasan dari seorang mahasiswa dari Berlin bernama Paul Nitkoff untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini terjadi pada tahun 1883 sampai 1884. Lalu pada tahun 1822 ditemukannya komputer oleh Charles Babbage dan kemudian komputer berkembang dengan pesat. Yang keempat yaitu komunikasi digital. Era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut internet. Internet merupakan perkembangan dari penemuan komputer sebelumnya yang mengalami perkembangan ekstra cepat sampai pada tahun 1990-an. Dengan memanfaatkan struktur jaringan komputer yang saling berhubungan, internet mampu memberikan pelayanan bagi penggunanya berupa email, telnet, net news, file transfer protocol, dan World Wide Web atau yang kita kenal sebagai WWW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, menggunakan media massa dengan organisasi atau lembaga media yang jelas. Yang kedua, komunikator memiliki keahlian yang tertentu. Yang ketiga, pesan, searah, dan umum, serta melalui proses produksi dan terencana. Yang keempat, halayak yang dituju heterogen dan anonim. Yang kelima, kegiatan media massa teratur dan berkesinambungan. Yang keenam, ada pengaruh yang dikehendaki. Yang ketujuh, dalam konteks sosial terjadi saling mempengaruhi antara media dan hubungan masyarakat serta sebaliknya. Dan yang kedelapan, hubungan komunikator dan komunikan tidak bersifat pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh tentang komunikasi massa, yakni adanya petisi pemberhentian acara YKS di TV. Acara tersebut dinilai telah meresahkan warga. Pasalnya, tayangan tersebut tidak memberikan tayangan yang mendidik, malah memberikan tayangan yang dapat merusak moral, seperti guyonan yang tidak beretika, goyangan, hingga tayangan yang vulgar. Dari kasus tersebut muncul sebuah petisi yang menyatakan pemberhentian tayangan YKS. Alhasil sebanyak 26.000 orang setuju tayangan tersebut diberhentikan. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh komunikasi massa yang terjadi melalui saluran televisi. Selanjutnya ada 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikasi terlembaga dan terstruktur. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Wright yang merupakan ahli sosiologi membukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Secara kronologis, pesan atau informasi yang telah disampaikan
oleh komunikator kepada komunikan si penerima pesan dalam proses komunikasi. Lalu, apa sih contohnya? Contohnya itu pada media cetak. Pesan berupa artikel akan diberikan kepada penanggung jawab atau editor, lalu kemudian editor akan mengedit sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Setelah diedit, artikel akan diberikan kepada redaktur dan akan dievaluasi apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan. Setelah disetujui, maka artikel tersebut akan siap untuk dipublikasikan dan distribusikan ke masyarakat. Yang kedua yaitu pesan bersifat umum. Komunikasi massa dikenal sebagai komunikasi yang bersifat terbuka. Artinya apa? Artinya bahwa pesan yang disampaikan itu ditujukan oleh semua orang tanpa memandang kelompok tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa bersifat umum. Nah, pesan dalam komunikasi massa terdapat 3, yaitu pesan, peristiwa, dan opini. Yang ketiga yaitu komunikasi bersifat anonim dan heterogen. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat anonim. Artinya, anonim, pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak diketahui identitasnya. Jadi kita nggak bisa tahu siapa dan di mana pesan itu disampaikan. Komunikator pada media bersifat anonim. Kenapa? Karena komunikator tidak pernah mengenal komunikannya. Hal ini disebabkan karena adanya media perantara dan tidak pernah terjadi tatap muka secara langsung. Yang keempat, ada pesan serempak. Komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif banyak dibandingkan jenis komunikasi yang lainnya. Hal inilah yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Selain itu, komunikasi massa juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu pesan serempak, alias secara bersamaan dalam waktu tertentu. Hal ini dapat menguntungkan adanya jarak yang relatif jauh dan tidak terbatas antara komunikator dengan komunikan. Yang kelima, yaitu mengutamakan isi daripada hubungan. Komunikasi massa itu memiliki karakteristik dan haruslah tersusun, sehingga dalam komunikasi massa harus melibatkan isi yang berkualitas tanpa memandang hubungan dengan komunikan. Itulah sebabnya komunikasi massa selalu terdapat propaganda alias selalu kontroversial di kalangan masyarakat. Yang keenam, bersifat satu arah. Dalam proses penyampaian informasi atau pesan di antara komunikator dengan komunikan, itu tidak dapat berdialog atau berkomunikasi, sehingga diperlukannya media perantara. Nah, hal tersebutlah yang membuat komunikasi bersifat satu arah. Ketujuh, ada stimulasi alat indera yang terbatas. Stimulasi alat indera pada media massa bergantung pada jenis media yang ada. Contohnya seperti surat kabar berupa majalah dan koran menggunakan alat indera penglihatan, lalu radio menggunakan indera pendengaran, dan TV menggunakan keduanya. Berbeda halnya dengan komunikasi antarpersonal yang bersifat tatap muka dan langsung, maka alat indera akan dapat digunakan secara optimal dan efisien. Karena selain menggunakan indera pendengar dan penglihatan, dapat juga digunakan indera perasa. Terakhir ada umpan balik tertunda. Pada poin ini, dalam proses komunikasi massa, komunikan memang tidak bisa melakukan umpan balik kepada komunikator. Namun, tetap dapat bisa dilakukan melalui prosedural yang ada, bukan secara langsung. Oke, nama saya Muhammad Abraham Mustaqim dan di sini saya akan menarik presentasi saya dan saya akan menyampaikan materi dengan pengajuan melalui kolaborasi media. Di sini terdapat pertama ada media massa yang semakin maju dengan pesat. Perkembangan teknologi komunikasi, terutama di media massa yang semakin maju dengan pesat, memfasilitasi proses globalisasi dalam dunia jurnalistik. Perkembangan teknologi yang paling berperan terutama adalah penggunaan internet secara luas dan perkembangan smartphone. Dengan adanya perkembangan internet dan smartphone, kita bisa mengakses apapun yang ada di dunia tanpa harus ke tempat tersebut. Dan dengan adanya smartphone pula, kita dapat mengakses dengan cepat tanpa harus menyalakan laptop, komputer, dan lain-lain. Hanya perlu menggunakan handphone saja. Oke, selanjutnya ada kemudahan masuknya informasi dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya adalah kita dapat mengetahui apa saja yang terjadi di luar negeri
berita terjadinya adalah bencana alam di luar negeri, adanya kasus politik di luar negeri tanpa harus ke tempatnya langsung. Jadi dengan adanya media massa, media di globalisasi ini sangat membuat kita mempermudah kita dalam mencari informasi secara luas tanpa harus ke tempat langsung. Oke, selanjutnya ada media massa juga dapat menjadi penggerak aktivitas sosial masyarakat. Dengan adanya media massa, kita dapat menjadi penggerak. Kita dapat menjadi penggerak yang dimana salah satunya adalah kita dapat mengetahui informasi dan kita ikut bergerak juga. Contohnya dari media massa kita dapat menyebarkan berita tentang e-commerce yang dimana adanya bisnis menggunakan smartphone dan lain-lain. Dan kita sebagai pendengar dan kalayak mendengar berita tersebut, kita termotivasi dengan adanya keinginan untuk berubah, mencari inovasi baru agar menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ada media juga merupakan sarana pengembangan atau empowering. Peran media massa memiliki pengaruh dalam pendobrak kebijakan pemerintah yang menahan arus globalisasi yang bersifat positif hanya karena dianggap membahayakan negara. Maksudnya ialah dalam mengabarkan sesuatu berita, media massa memang dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Namun bukan berarti menutupi sesuatu yang seharusnya diungkapkan dalam komunikasi politik. Media massa berperan dalam melakukan kritik membangun, terutama terkait kebijakan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat. Maksudnya seperti ini, media massa emang seharusnya bersifat netral, akan tetapi jika suatu politik yang merugikan masyarakat, media massa wajib tidak menutup-nutupinya dan harus mengeksposnya ke masyarakat agar masyarakat tahu dan informasi tersebut tersampaikan tanpa harus dia berpihak manapun. Dan memang sudah seharusnya media massa sebagai pengantar pesan dari pemerintah ke masyarakat harus bersifat adil dan apa yang harus tahu yang terjadi di pemerintah tersebut. Oke, selanjutnya terdapat kritik disampaikan dilandasi oleh nurani. Maksud ini adalah dalam prosesnya kritik membangun yang disampaikan oleh media massa perlu dilandasi oleh nurani dan rasa persaudaraan. Dengan begitu, kontrol media serta kepekaan penguasa menjadi sebuah sinergi indah yang mendorong perwujudan globalisasi dalam hal yang positif. Dengan adanya hati nurani, kita akan bisa menyebarkan hal-hal positif kepada masyarakat. Dan sebagai pengontrol pesan di media massa, kita harus memberikan hati nuraninya pada masyarakat agar bisa diterima dengan baik tanpa adanya dampak positif, dampak negatif. Oke, selanjutnya ada transfer kebudayaan dilakukan melalui media. Dengan begitu, ciri serta karakteristik bangsa kita dapat dikenal secara luas oleh dunia melalui media massa. Atau dengan kata lain, kebudayaan bangsa kita menjadi mengglobal. Sebaliknya, kita juga dapat mengenal kebudayaan bangsa lain yang berbeda dengan kebudayaan kita melalui komunikasi lintas budaya. Kita dapat mengambil sisi positif dari kebudayaan tersebut, namun perlu dijaga agar jangan sampai kehilangan jati diri bangsa. Jadi maka dari itu kita harus bisa, jika kita ingin mengetahui suatu budaya di luar sana, kita juga tidak lupa menyebarkan budaya kita agar budaya kita tidak mati dan selalu terkenal di mata dunia. Oke, selanjutnya ada media dipandang sebagai jendela. Menurut McQuail dalam bukunya Mass Communication Theories tahun 2000, media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan masyarakat melihat dan belajar dari apa yang terjadi di luar sana, atau the window of event and experience. Dengan begitu, media berperan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai kejadian atau informasi lintas ruang dan waktu, atau dengan kata lain secara global atau globalisasi. Oke, di next slide selanjutnya, media merupakan filter. Media menyeleksi berbagai hal, apakah perlu diperhatikan atau tidak, memilih konten, isu atau informasi yang mana perlu diketahui masyarakat. Dan ini dilakukan berdasarkan standar para pengelola media serta prinsip komunikasi dan etika komunikasi. Jadi kita harus sebagai media
massa, kita harus memfilter pesan-pesan apa saja yang harus disampaikan dan mana yang tidak, agar tidak terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan kita bisa menyampaikan pesan dengan baik dan diterima baik pula oleh masyarakat. Selanjutnya ada media berperan sebagai guide atau petunjuk jalan yang menunjukkan arah atas ketidakpastian yang timbul dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media membantu memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang hadir. Dalam perwujudan globalisasi, media membantu pengarahan globalisasi ke arah yang positif. Oke, selanjutnya konvergensi media. Oke, selanjutnya ada konvergensi media. Media massa memperluas cakrawala pemikiran masyarakat sehingga masyarakat menerima globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka dengan lebih mudah dan luasa. Dengan adanya media massa dan bantuan teknologi, kita akan mempermudah kehidupan kita, seperti kita bisa mengakses informasi lebih cepat dibanding sebelumnya. Kita dapat mengakses informasi berita seperti koran, kita harus menunggu hari esoknya. Tapi dengan adanya teknologi dan media massa yang ada di sosial media dan lain-lain, kita akan mengaksesnya saat itu pula jika kejadian itu terjadi. Contoh, saat ini terjadi tabrakan di Jalan Raya Bogor dan ada pasti ada di mana citizen jurnalis yang merekam atau meliput itu dan langsung diupload ke sebuah sosial media. Tanpa secara sadar kita telah mengetahui berita tersebut dengan cepat. Jadi teknologi itu datang dengan ada yang berguna mempermudah kehidupan kita. Oke, di sini ada studi kasus yang dimana bahasa Jawa sebagai budaya lokal yang menjadi budaya global. Bahasa Jawa sendiri adalah bahasa daerah dari Indonesia yang letak daerahnya ialah antara Pulau Jawa, lebih tepatnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan bahasa Jawa sebagai bagian dari budaya lokal merupakan warisan budaya yang wajib dilestarikan. Untuk menjaga kelestarian budaya lokal diperlukan pemerintahan budaya dari luar dan mendokumentasikannya secara lengkap, otentik dan resmi. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita patut bangga akan adanya budaya bahasa Jawa, karena bahasa Jawa sudah terkenal di dunia. Salah satunya di Belanda, yang dimana salah satu universitas di Belanda dan tertua di Belanda, dia menyediakan jurusan bahasa Jawa atau sastra Jawa hingga ke magister bahasa Jawa. Hal tersebut kita sudah perlu menjadi kebanggaan buat kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya bahasa Jawa ini yang harus dilestarikan, karena masyarakat luar negeri saja bangga dengan bahasa kita, apalagi kita masyarakat Indonesia yang mempunyai bahasa tersebut. Kita harus bangga akan budaya bahasa tersebut agar tidak terjadinya kepunahan dalam bahasa Jawa. Selanjutnya ada studi kasus budaya lokal yang menjadi budaya global dan tentunya berkaitan dengan teknologi. Contohnya apa? Contohnya yaitu studi kasus produk elektronik Polytron. Polytron sendiri merupakan produk hasil buatan Indonesia yang dibuat di Kudus, Jawa Tengah. Produknya sangat bervariasi, mulai dari lemari es, AC, TV, bahkan yang lebih canggih yaitu smartphone. Polytron sendiri merupakan hasil produk budaya lokal. Dan tentunya ini gak secara global aja, tetapi bisa secara universal. Dibuktikan dengan apa? Pada tahun 2018, produk Polytron sudah mendunia dan sudah mendistribusikan produknya kepada 52 negara di dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.